Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mendiskusikan hasil belajar kami. Saya sebagai moderator akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu yang pertama, Dewi Sinta Mengalisa, kedua Lydia Nurmufida, dan yang terakhir saya sendiri, Pavelan Nurmufida. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi hubungan antara sistem saraf dan endokrin. Endokrin adalah sistem hormon kita, jadi dibutuhkan waktu lama sekali ada rangsangan untuk mensekresi hormon itu perlu waktu untuk benar-benar mulai mensekresikan hormon-hormon. Efek dari sistem endokrin lebih luas ke seluruh tubuh sehingga sangat penting bahwa kita memiliki kedua sistem ini bekerja sama untuk mengontrol segala sesuatu dalam tubuh. Hal-hal yang tetap relatif stabil dalam jangka waktu yang lama dikendalikan oleh sistem endokrin melalui hormon sehingga kelenjar pituitari itu juga disebut sebagai hipotesis yang sering disebut sebagai master kelenjar endokrin itu. Karena kelenjar pituitari mengeluarkan beberapa hormon yang berada yang pergi ke kelenjar endokrin lain di seluruh tubuh untuk memberitahu kelenjar-kelenjar tersebut untuk mengeluarkan hormon. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Sinta Menalisa. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Vela. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja hormon. Nah, tubuh mengalami serangkaian proses metamorfosis yang luar biasa seperti tumbuh, mengalami pubertas, dan banyak dari kita yang bereproduksi. Seiring pertumbuhan dan kematangan seksual, sistem ini mengatur segalanya mulai dari tidur hingga irama detak jantung, mengirimkan efeknya ke setiap sel. Sistem endokrin bergantung pada interaksi antara tiga fitur untuk melaksanakan tugasnya, yaitu yang pertama kelenjar, yang kedua hormon, dan yang ketiga adalah triliun reseptor pada sel. Selanjutnya akan dijelaskan Lydia Nurmufida. Baik, Lydia dipersiap. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Baik, saya akan menjelaskan. Hormon juga mempunyai efek yang paling terlihat dan sering ditemui selama masa pubertas. Itu pada pria, itu pubertas dimulai saat testis mulai menghasilkan testosteron. Hal itu memicu perkembangan secara bertahap dari organ seksual. Itu dia menumbuhkan rambut pada wajah dan menyebabkan suara menjadi lebih dalam dan tinggi badan bertambah. Kemudian pada wanita, estrogen yang dihasilkan dari ovarium menandai dimulainya masa dewasa. Estrogen membantu tumbuh berkembang, membuat pinggulnya melebar, dan mempertebal lapisan rahim, mempersiapkan tubuh untuk menstruasi atau kehamilan. Sedikit menambahkan, fungsi utama sistem endokrin adalah untuk mengatur proses tubuh kita, bukan untuk mengendalikan kita. Kadang penyakit, stres, dan bahkan makanan pun juga bisa mengganggu fungsi itu, mengubah jumlah hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar atau mengubah cara sel merespon. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Sesi selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pada yang mau bertanya, saya persilakan. Saya boleh, saya izin bertanya. Apakah hormon itu memengaruhi seks? Kalau iya, tolong jelaskan. Kalau tidak, mengapa? Terima kasih. Baiklah, izin menjawab pertanyaan dari Ibu Sinta. Apakah hormon mempengaruhi seks? Mempengaruhi. Jawabannya adalah mempengaruhi. Ada dua cara yang berbeda secara fundamental. Satu, dengan mempengaruhi perkembangan sejak konsepsi sampai ke kematangan seksual, ciri-ciri anatomis, fisiologis, dan perilaku yang membedakan seseorang sebagai perempuan atau laki-laki. Yang kedua, dengan mengaktifkan perilaku terkait reproduksi orang dewasa yang matang secara seksual. Apakah jawaban saya menjawab? Menjawab. Terima kasih, Pak Vela. Baik, di sini saya akan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan dari saya itu adalah, apakah yang dimaksud dengan hipotalamus dan kelenjar pituitari? Tolong jelaskan. Terima kasih.
Saya izin menjawab. Tadi pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan hipotalamus dan kelenjar pituitari ya? Ya, benar. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjawab. Hipotalamus merupakan area kecil dekat pangkal otak yang hanya ventral ke talamus. Memiliki koneksi luas dengan bagian otak lainnya. Sedangkan kelenjar pituitari atau hipofisis adalah kelenjar endokrin atau penghasil hormon yang melekat pada pangkal hipotalamus. Baik, apakah jawaban saya menjawab, Lydia? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Kemudian izin bertanya, apakah persamaan antara sistem saraf dan endokrin? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Pavela, yaitu jawabannya adalah persamaan sistem saraf dan sistem endokrin. Kedua sistem sama-sama bagian dari koordinasi tubuh, keduanya diatur oleh sistem saraf pusat. Di otak, keduanya menerima dan mengirimkan sinyal untuk mempengaruhi sel lainnya, mengatur proses homeostatis untuk menjaga keseimbangan fisiologis dalam tubuh manusia. Baik, apakah bisa menjawab pertanyaan dari Pavela? Ya, terima kasih, Lydia. Ya, sama. Kemudian saya lanjutkan dengan sesi jawab yang kedua. Ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, pertanyaan sesi kedua saya izin bertanya. Apa yang dimaksud dengan penyakit cacing dan gejala apa yang diakibatkan dari penyakit tersebut? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Baiklah, izin menjawab pertanyaan dari Lydia. Penyakit cacing adalah penyakit yang juga berkaitan dengan gangguan sistem hormon. Penyakit cacing merupakan kondisi di mana kelenjar adrenal justru memproduksi hormon kortisol dalam jumlah yang terlalu banyak. Akibat penyakit ini, seorang akan mengalami sejumlah gejala, di antaranya adalah peningkatan berat badan, kelemahan otot di tubuh, pelemahan tulang, timbul stres, kulit mudah memar, muncul semacam punuk pada punggung bagian atas. Apakah jawaban dari saya menjawab, Lydia? Baik, bisa menjawab. Terima kasih. Kemudian saya izin bertanya, apa yang dimaksud dengan defirat asam amino, peptida, dan protein steroid? Bisa diulang nggak pertanyaannya yang Maaf, saya salah. Pertanyaan saya adalah, apakah gangguan endokrin dapat mempengaruhi sistem saraf? Izin menjawab. Gangguan endokrin dapat mempengaruhi sistem saraf karena beberapa penyakit yang terjadi berhubungan dengan sistem endokrin. Disebabkan karena saraf yang tidak berjalan semestinya. Salah satu penyakit yang terjadi karena hal tersebut adalah neuropati diabetes. Hal ini terjadi ketika tubuh kamu mengalami kerusakan saraf pada pengidap diabetes. Apakah jawaban saya menjawab, Pavela? Ya, sangat menjawab. Terima kasih. Saya izin bertanya. Apa yang dimaksud dengan derivat asam amino, peptida, dan protein, dan steroid? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Sita, yaitu jawabannya adalah amino acid derivatif hormones atau hormon derivatif asam amino, yaitu adalah hormon-hormon
yang disintesis dalam beberapa langkah sederhana dari molekul asam amino. Contohnya adalah epinefrine atau epinefrin yang dilepaskan dari medula adrenal dan disintesiskan dari tirosin atau tirosin. Peptides hormones atau hormon peptida dan protein hormones atau hormon protein adalah rantai-rantai asam amino. Hormon peptida adalah rantai pendek dan hormon protein adalah rantai-rantai panjang. Steroid hormones atau hormon steroid adalah hormon yang disintesis dari kolesterol, salah satu tipe molekul lemak. Baik, apakah bisa diterima jawaban dari saya? Bisa, terima kasih Lydia. Sama-sama. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Kelompok 10. Sekian diskusi dari kami. Saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.